Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sukses CPNS 2021. Agak karebata selusuran. Bagaimana kabar sahabat Pandrita dimanapun berada? Kami dari Boni, Sulawesi Selatan mendoakan seluruh sahabat Pandrita dalam kondisi sehat walafiat di era pandemi COVID-19 ini. Dan kami doakan sahabat Pandrita lulus dalam tes CPNS 2021 jalur P3K ini. Sahabat Pandrita dimanapun berada, sebelum kita memulai pembelajaran dan pembahasan soal-soal P3K tahun 2021, kami mengajak diri kami dan mengajak sahabat sekalian untuk memulai dengan mengawalinya dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini, pada kesempatan kali ini, bisa bermanfaat dan dapat digunakan ketika tes P3K 2021. Amin. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan para sahabat Anut. Berdoa dimulai. Amin. Sahabat Pandrita, pembahasan kali ini adalah membahas prediksi soal-soal tes P3K pada kompetensi pedagogi dalam indikator penilaian. Nah, sebelum memulai pembahasan, sahabat dapat menguji kemampuan awal sahabat tentang konsep penilaian pada link yang ada dalam kolom deskripsi bawah ini. Bagi sahabat yang ingin membaca dan memiliki referensi tentang penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, sahabat dapat mengunduhnya pada link yang terdapat dalam kolom deskripsi di bawah ini. Baik, kita mulai. Perhatikan sahabat soal nomor 1. Penilaian peserta didik yang dilaksanakan oleh guru pada setiap proses pembelajaran diistilahkan dengan A. Penilaian prediktif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian formatif, dan D. Penilaian diagnostik. Nah, kata kunci soal nomor 1 terletak pada kata penilaian, dan yang kedua, pada setiap proses pembelajaran. Penilaian yang berhubungan dengan proses pembelajaran adalah penilaian formatif, sehingga best choice-nya adalah option C. Alasannya seperti ini. Penilaian formatif tujuannya ada 3. Yang pertama, mendorong proses belajar. Yang kedua, menjadi bagian dari pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan metakognisi dan refleksi peserta didik. Waktu pelaksanaannya pada saat proses pembelajaran. Dan tekniknya bisa tes tertulis, tes lisan, praktik, produk, maupun portofolio. Kita melangkah soal nomor 2. Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik yang paling tepat adalah A. Kuesioner, B. Angket, C. Wawancara, atau D. Tes tertulis. Kata kunci soal nomor 2 terletak pada kata instrumen, dan yang kedua, untuk menilai hasil belajar. Penilaian yang digunakan untuk menilai hasil belajar adalah penilaian sumatif. Instrumen yang digunakannya adalah tes tertulis, sehingga best choice-nya adalah option D. Perhatikan, penilaian sumatif tujuannya ada 2. Yang pertama, menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengambil hasil keputusan di akhir satu tahapan. Waktu pelaksanaannya bisa selesai satu lingkup materi, bisa selesai akhir fase ataupun akhir semester. Teknik yang digunakan bisa dalam bentuk tes tertulis, praktik, produk, maupun portofolio. Kita melangkah soal nomor 3. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Pada saat pembelajaran, setiap peserta didik membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide peserta didik ditukar dengan peserta didik yang lainnya.
Tugas yang diberikan oleh Bu Ani tersebut termasuk dalam penilaian A. Penilaian prediktif, B. Penilaian sumatif, C. Penilaian formatif, atau D. Penilaian diagnostik. Kata kuncinya adalah pada saat pembelajaran. Tugas ini diberikan pada saat pembelajaran. Artinya, penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran adalah penilaian sumatif. Maaf, penilaian yang diberikan pada saat pembelajaran adalah penilaian formatif. Sehingga best choice-nya adalah option C. Perhatikan, tugas itu bisa berbentuk praktik maupun berbentuk portofolio. Jadi penilaian formatif bentuk tekniknya bisa dalam bentuk teknik, praktik, atau portofolio. Dan tugas bisa termasuk dalam portofolio ataupun jenis praktik. Kita melangkah ke soal nomor 4. Kemampuan suatu butir soal mengukur tepat materi yang ditanyakan merupakan syarat menyusun suatu instrumen yang diistilahkan dengan A. Reliabilitas, B. Validitas, C. Daya pembeda, atau D. Distractor. Nah, kata kunci dari soal nomor 4 terletak pada soal tersebut mengukur tepat materi yang ditanyakan. Mengukur tepat materi yang ditanyakan merupakan istilah dari validitas, sehingga best choice-nya adalah option B. Ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menyusun suatu butir soal atau instrumen. Yang pertama, menghitung validitas setiap butir. Yang kedua, menghitung berapa nilai reliabilitas suatu instrumen. Yang ketiga, mengukur daya pembeda setiap soal, setiap butir soal. Atau keempat, mengukur tingkat kesukaraan setiap butir soal. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Kecuali A. Dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. B. Dirancang sesuai dengan tujuan. C. Digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. D. Bersifat subjektif tergantung masing-masing guru. Kata kuncinya adalah kecuali. Artinya, pertanyaan dalam soal nomor 5, kita diminta untuk melihat option yang mana yang memiliki pernyataan salah. Nah, option yang salah bahwa penilaian itu prinsipnya bersifat subjektif tergantung masing-masing guru, ini adalah pernyataan yang salah. Sehingga best choice-nya adalah option. Ada 5 prinsip dalam penyusunan penilaian atau assessment. Yang pertama, penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian itu dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, penilaian dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Yang keempat, penilaian sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Soal nomor 6. Penilaian yang dilakukan untuk memetakan bakat dan minat serta kepribadian peserta didik yang dilakukan dengan wawancara merupakan penilaian A. Formatif, sumatif, diagnostik kognisi, atau diagnostik non-kognisi. Nah, kata kunci dalam soal nomor 6 terletak pada kata penilaian. Yang kedua, tujuannya untuk memetakan bakat, minat, serta kepribadian peserta didik. Penilaian yang bertujuan untuk memetakan bakat, minat, serta kepribadian peserta didik adalah penilaian diagnostik non-kognisi atau best choice-nya option D. Karena penilaian diagnostik ada 2. Pertama, penilaian non-kognisi, dan yang kedua adalah penilaian kognisi. Kalau penilaian non-kognisi bertujuan untuk mengukur 3. Pertama, psikologis dan sosial emosi peserta didik. Yang kedua, aktivitas selama belajar di rumah peserta didik. Ketiga, latar belakang pergaulan peserta didik. Dan yang keempat, gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Sedangkan diagnostik non-kognisi, kami ulangi, diagnostik kognisi bertujuan mengidentifikasi capaian kompetensi dan menyesuaikan capaian kompetensi dalam pembelajaran. Soal nomor 7.
Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur tanpa melihat latar belakang peserta didik, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Valid, C. Terpadu, atau D. Sistematis. Kata kunci soal nomor 7 itu terletak pada tanpa melihat latar belakang peserta didik. Tanpa melihat latar belakang peserta didik, ini berarti penilaian itu memenuhi prinsip keadilan. Jadi best choice-nya adalah option A. Ingat, asesmen dirancang secara adil, valid, dan reliable. Adil maksudnya adalah prinsip keadilan, yaitu tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik. Kita melangkah ke soal nomor 8. Di bawah ini merupakan beberapa langkah-langkah dalam penyusunan butir soal. Kecuali menghitung kualitas setiap butir, B. Menghitung besar distraktor setiap butir, C. Menghitung tingkat kesukaran soal setiap butir, D. Menghitung jumlah peserta didik yang hadir. Nah, kata kuncinya adalah langkah-langkah dalam penyusunan butir soal. Dan pertanyaannya adalah kecuali, artinya kita diminta untuk melihat yang mana pernyataan opsi yang dianggap yang kurang tepat dalam langkah-langkah penyusunan butir soal. Nah, yang kecuali dari opsi A sampai dengan opsi D, pernyataan yang tidak tepat adalah menghitung jumlah peserta didik yang hadir. Option best choice-nya adalah D. Alasannya bahwa ada 4 langkah-langkah menyusun suatu instrumen. Yang pertama, mengukur validitas butir. Yang kedua, menghitung reliabilitas instrumen. Yang ketiga, mengukur daya beda setiap butir soal. Dan yang keempat, mengukur tingkat kesukaran setiap butir soal. Kita melangkah ke soal nomor 9. Perhatikan soal nomor 9. Penilaian yang merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Valid, C. Terpadu, D. Sistematis. Kata kuncinya adalah penilaian dan tercangkup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mencangkup ketiga ranah ini merupakan prinsip penilaian yang C. Terpadu, sehingga best choice-nya adalah C. Ingat, ya, asesmen itu atau penilaian itu merupakan bagian terpadu. Maksudnya apa? Mencangkup ketiga kompetensi. Kompetensi yang diukur peserta didik ada 3 ranah. Yang pertama ranah sikap, kedua ranah pengetahuan, dan yang ketiga ranah keterampilan. Terakhir, soal nomor 10, sahabat. Penilaian yang meminta peserta didik untuk menghasilkan produk, melakukan proyek, membuat portofolio, dan dapat berupa praktik adalah A. Penilaian observasi, B. Penilaian tulisan, C. Penilaian lisan, D. Penilaian performa. Nah, kata kuncinya adalah menghasilkan produk, melakukan proyek, membuat portofolio, dan dapat berupa praktik. Nah, penilaian observasi tidak menghasilkan sebuah produk. Penilaian tulisan bukan berupa praktik. Penilaian lisan juga bukan sebuah proyek. Sehingga penilaian jawaban yang tepat adalah atau best choice-nya adalah option D, penilaian performa. Karena penilaian performa terdiri dari penilaian produk, penilaian praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Demikianlah, sahabat, 10 soal prediksi tes P3K pada kompetensi pedagogi dan indikator penilaian. Kami ingin menyimpulkan kepada sahabat sekalian bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, ada 5 prinsip dalam penyusunan penilaian. Yang pertama, penilaian itu merupakan bagian terpadu. Artinya mencangkup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, penilaian itu dirancang berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian itu dirancang secara adil, valid, dan reliable. Yang keempat, penilaian sebaiknya meliputi berbagai bentuk, baik itu tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, laporan kemajuan belajar
dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan inovatif, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, serta data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu. Kesimpulan yang ketiga bahwa bentuk penilaian ada 3 secara umum, diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik terbagi atas 2, non-kognisi dan kognisi. Penilaian diagnostik non-kognisi bertujuan untuk mengukur psikologi dan sosial emosi, aktivitas selama belajar di rumah, latar belakang pergaulan peserta didik, dan gaya belajar minat bakat peserta didik. Sedangkan penilaian diagnostik kognisi bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi, penyesuaian capaian kompetensi, dan melakukan remedial. Sedangkan tujuan penilaian formatif ada 3, mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran dan mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi peserta didik. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan menilai hasil belajar dan mengambil hasil keputusan di akhir satu tahapan. Waktu penilaian untuk penilaian diagnostik di awal pembelajaran atau di awal lingkup materi. Sedangkan penilaian formatif pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif selesai satu lingkup materi atau selesai akhir fase atau akhir semester. Sedangkan penilaian diagnostik, teknik yang bisa kita lakukan adalah dengan diagnostik non-kognisi bisa dilakukan dengan wawancara, meminta siswa bercerita, menulis, dan menggambar. Sedangkan diagnostik kognisi dapat dilakukan dengan tes tertulis maupun tes lisan. Sedangkan penilaian formatif, teknik yang bisa dilakukan adalah tes tertulis, tes lisan, praktik, produk maupun portofolio. Sedangkan untuk penilaian sumatif, teknik yang bisa dilakukan adalah tes tertulis, praktik, produk, dan portofolio. Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen, suatu instrumen yang baik harus memiliki 1, harus diketahui pertama, terlebih dahulu mengukur validitas setiap butir soal. Yang kedua, mengukur kehandalan atau reliabilitas suatu instrumen. Yang ketiga, mengukur daya pembeda setiap butir soal, yang mana kira-kira soal yang mampu dikuasai oleh siswa, yang mampu membedakan antara siswa yang menguasai dengan siswa yang belum mampu menguasai materi tersebut. Dan yang keempat, tingkat kesukaran setiap butir soal. Jadi soal tersebut bisa kita kategorikan sedang, mudah, atau sukar. Nah, demikianlah kesimpulan dari indikator penilaian pada kompetensi pedagogi guru. Ada quote atau nasihat menarik dari Albert Einstein, sahabat penderita, khususnya teman rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, bahwa semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah itu adalah hal bodoh. Jadi demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaan sahabat untuk menyaksikan video kompetensi pedagogi dalam indikator penilaian. Bagi sahabat yang menganggap, yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Karena bisa jadi hal kecil menurut kita menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Apabila sahabat berkenan melalui video ini dan bermanfaat, silahkan klik subscribe, klik like, dan bunyikan bel notifikasinya agar sahabat bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lain. Kami, sahabat Pandri Tata dari Boni, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan salam sukses CPNS 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.